Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan. Sebelum ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Lailatul Maulidah. Oke. Manajemen persediaan atau disebut juga inventory merupakan segala sesuatu yang disimpan atau stok untuk digunakan dalam proses bisnis perusahaan maupun suatu organisasi. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi, atau juga komponen pendukung proses produksi. Manajemen persediaan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai sistem manajemen persediaan, adalah sistem manajemen yang merancang, mengeksekusi, dan mengevaluasi persediaan dengan instrumen kebijakan yang terkait dengan kapan pemesanan kembali harus dilakukan, berapa besar jumlah item yang harus dipesan. Next, selanjutnya, biaya persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jika bahan baku atau barang produksi secara internal, maka biayanya disebut biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Apa sih biaya pemesanan? Biaya pemesanan adalah biaya-biaya untuk menetapkan dan menerima pesanan. Contohnya mencakup biaya pemrosesan pesanan atau biaya administrasi dan dokumen, biaya asuransi dan untuk mengirim, dan biaya pembongkaran. Kemudian biaya persiapan atau penyetelan adalah biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja bagian produksi yang tidak terpakai, biaya fasilitas produksi yang tidak terpakai, atau penghasilan yang hilang. Nah, kemudian biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya-biaya yang menyimpan persediaan. Contohnya asuransi, pajak persediaan, keuangan, biaya peluang dari dana yang terkait dalam persediaan, biaya penanganan, dan ruang penyimpanan persediaan. Selanjutnya biaya pemesanan dan biaya persiapan mempunyai sifat yang sama. Keduanya mewakili biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh persediaan. Satu-satunya perbedaan terletak pada sifat aktivitas sebelum perolehan atau mengisi formulir dan menetapkan pesanan versus menyiapkan peralatan dan fasilitas. Alasan tradisional untuk memiliki persediaan yaitu meminimalkan biaya penyimpanan, mendorong jumlah persediaannya sedikit ataupun bahkan tidak ada. Sementara itu, meminimalkan biaya pemesanan atau biaya persiapan mendorong jumlah persediaannya yang besar. Masalah ketidakpastian permintaan adalah alasan utama kedua untuk memiliki persediaan. Persediaan komponen dan bahan mentah sering dipandang perlu karena ketidakpastian pasokan. Jadi, persediaan penyangga untuk komponen dan bahan baku diperlukan untuk menjaga aliran produksi bila terjadi keterlambatan pengiriman atau berhentinya pengiriman, atau pemogokan, cuaca yang buruk, dan kebangkrutan adalah contoh-contoh kejadian tidak pasti yang dapat menyebabkan terputusnya pasokan. Selanjutnya, kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ adalah model persediaan tradisional. Pengertian EOQ adalah jumlah atau volume pembelian paling ekonomis untuk dilakukan setiap kali pembelian. Metode EOQ berusaha mencapai tingkat persediaan secara seminimum mungkin dengan mengutamakan biaya rendah dan mutu yang lebih baik. Keuntungan penerapan EOQ bagi perusahaan dalam mengurangi biaya penyimpanan, penghematan ruang, dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat persediaan yang menumpuk sehingga mengurangi risiko terbuangnya bahan baku. Definisi EOQ adalah model untuk meminimalkan biaya persediaan dengan menentukan kuantitas pesanan ekonomis. Rumusnya, EOQ sama dengan akar
kurung buka 2 kali D kali P bagi C. Keterangannya, EOQ adalah jumlah pembelian optimal yang ekonomis. P singkatan dari biaya pemesanan per pesanan. Kemudian D pemakaian bahan periode waktu. Kemudian C adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Contohnya, PT Jati pada tahun mendatang membutuhkan bahan baku sebanyak 24.000 unit. Harga beli bahan baku per unit adalah 2.000. Biaya pemesanan untuk setiap kali melakukan transaksi pemesanan kisaran 100.000. Sedangkan carrying cost besar 20% dari nilai rata-rata persediaan. Pertanyaannya, berapakah jumlah pemesanan yang paling ekonomis? Atau ditanya EOQ. Kemudian berapakah kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun? Berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan atau not 1 tahun sama dengan 365 hari. Jawabannya EOQ sama dengan, ini kan rumusnya, akar kurung buka 2 kali D kali P bagi C. Kemudian EOQ adalah 2 dikali 24 ribu dikali 100.000 dibagi 2.000 dikali 20% sama dengan akar 12 juta sama dengan 3.464 unit. Kemudian pemesanan yang dilakukan dalam setahun terakhir sama dengan 24.000 dibagi 346 sama dengan 7 kali pemesanan. Jika setahun sama dengan 365 hari, maka pemesanan dilakukan 365 hari dibagi 7 sama dengan 52 hari. Titik pesanan kembali. Titik pesanan kembali adalah titik waktu di mana sebuah pesanan baru harus dilakukan atau persiapan dimulai. Hal ini merupakan fungsi EOQ, waktu tunggu dan tingkat di mana persediaan hampir habis. Reorder point sama dengan lead time plus savory stock. Reorder point adalah titik atau kondisi di mana bahan baku harus dipesan kembali. Contohnya, PT Bangun Cakra Lestari atau BCL sebagai perusahaan jasa konveksi ingin melakukan pemesanan kain untuk keperluan produksi dan kapasitas produksi yang mampu dihasilkan perharinya adalah 1.500 PCS baju. Lead time atau jangka waktu yang dibutuhkan dalam memesan barang ke supplier adalah 14 hari. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melebihkan persediaan bahan baku sebanyak 10%. Berapa reorder point atau ROP yang tepat untuk melakukan pesanan kain kembali? Jawaban diketahui kapasitas per hari yaitu 1.500 PCS baju. Lead time-nya 14 hari, safety stock sama dengan 10%. Penyelesaiannya, sebelum kita cari dahulu lead time per PCS-nya. Lead time 14 hari dikali 1.500 PCS sama dengan 21.000 PCS. Kemudian cari safety stock-nya. Safety stock-nya 10% dikali 21.000 PCS sama dengan 2.100 PCS. ROP-nya, rumusnya kan lead time plus safety stock. ROP sama dengan 21.000 PCS ditambah 2.100 PCS sama dengan 23.100 PCS. Jadi perusahaan BCL akan melakukan reorder point atau titik pemesanan kembali jika bahan baku tersebut jumlahnya di angka 23.100 PCS. Teori kendala. Setiap perusahaan menghadapi sumber daya yang terbatas dan permintaan yang terbatas atas setiap produk. Keterbatasan ini disebut kendala. TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja organisasi. Yang pertama, truck up, persediaan, dan bebas beban operasi.
Apa sih throw up? Throw up adalah tingkat di mana suatu organisasi menghasilkan uang melalui penjualan. Kemudian persediaan adalah seluruh uang yang dikeluarkan organisasi dalam mengubah bahan baku menjadi throw up. Kemudian beban operasi didefinisikan sebagai seluruh uang yang dikeluarkan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throw up. Selanjutnya, teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan. Kendala yang dihadapi perusahaan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Yang kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang mengikat. Di perusahaan, kendala sumber yang mengikat hanya sedikit. Kendala pengikat utama disebut sebagai drummer. Selanjutnya, nomor 3, mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah kedua. Kendala drummer menetapkan kapasitas seluruh pabrik. Semua departemen lainnya harus disubordinasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya nomor 4, mengangkat kendala-kendala yang mengikat. Setelah tindakan untuk penggunaan kendala yang ada dilakukan secara maksimal, yaitu program perbaikan berkelanjutnya. Yang terakhir, mengulangi proses. Setelah kendala drummer baru muncul, maka proses TOC akan berulang kembali. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.